pabrik, punya hotel, semuanya kami hidup dalam kemewahan berkelimpahan. Namun, apa mau kata, ayah saya meninggal dalam perjalanan menuju ziarah ke makam kakeknya, dan disitulah kehidupan saya masuk ke roller coaster pertama. Di saat usia 7 tahun, paman saya memutuskan untuk mau bukan saja membunuh ibu saya, tapi menghakimi ibu saya habis-habisan sampai ibu saya bukan kemarin ya, tepatnya tadi. Itu kayak flashback kemarin ketika saya datang ke rumah sakit Abdi Waluyo ya. Wow. Jadi di situ ibu saya diikat karena di sana ibu saya diikat gitu karena beliau kondisi gangguan jiwa. Jadi kejadian itu terjadi di saat kami di Surabaya. Karena ibu saya kondisinya parah banget, jadi dari nenek di Lampung menjemput dia, dibawalah ke apa saya rasa nggak usah lagi. Jadi dibawa ke rumah sakit ini dalam kondisi perawatan dan diikat. Jadi ibu saya sudah lost mind, sudah tidak mengenali gitu ya. Dan saat itu saya diperhadapkan pilihan untuk ninggalin kota Surabaya ikut nenek, atau saya harus tetap di Surabaya karena almarhum papa saya kan kuburannya ada di Surabaya. Saya memilih untuk tetap, dan adik saya ikut nenek. Dan ya perjalanan yang ada setelah ibu saya udah dibawa ke rumah sakit, ya sayanya yang diburu. Karena ibaratnya putra mahkota udah meninggal, ya cucunya ini yang harus dihabisi gitu kan. Mau nggak mau satu malam saya teralis rumah itu saya jebol. Saya juga udah nggak punya, untuk makan pun nggak ada Pak Calvin. Jadi saya seragam doang gitu ya. Tas saya sudah dikerek ke tiang bendera sama teman-teman saya karena saya nggak mandi. Harus nyuci di piring di kantin karena saya tiba-tiba kehilangan ayah dan ibu. So mungkin satu message pertama yang bagus buat teman-teman di sini semua adalah mungkin pandemi ini telah menghilangkan sebagian harta kita, harapan kita, apapun yang kita rencanakan tadinya begitu bagus, habis gitu ya. Bahkan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tapi ada satu pesan yang bagus adalah terkadang Tuhan itu selalu menggantikan dengan yang lebih baik. Kalau memang itu ada yang dihilangkan dari hidup kita, bukan berarti itu artinya kita diminta untuk terus-menerus susah. Hanya orang yang pernah mengalami, dia akan memahami. Hanya karena saya mengalami mendadak kejadian ini, kehilangan ayah, di kemudian hari saya baru bisa menjadi pengasuh daripada panti asuhan. Saya jadi mengerti rasanya anak-anak kalau nggak punya ayah, nggak punya ibu itu seperti apa. Yang pernah mengalami baru bisa memahami. Ya, jadi apapun saat itu saya tidak punya pilihan, jadi saya loncat keluar dari rumah, saya masuk ke dunia jalanan. Tahun berapa gitu? Saya paudanya waktu itu di saat usia 7 tahun, 8 tahun lah ya. Jadi saya masuk ke dunia jalanan. Mungkin teman-teman bisa bayangin yang namanya Chinese tiba-tiba masuk ke jalanan, apa yang saya harus hadapi. Mulai dari disundut sampai tancepin pensil, whatever apapun saya lewatin. Saya sambil memandang ke langit setiap hari. Saya makan makanan sisa di kantong plastik yang saya kumpulin di jalanan gitu. Sambil saya mandang, saya punya beautiful moment adalah saya mandang ke langit. Saya bilang gini, ayah di mana? Apa ayah tahu saya kondisi seperti ini? Tapi saya sambil menyuapkan makanan itu ke mulut. Jadi aku having dinner with ayah gitu loh. Wow. No problem. Ya, it's all about our mind gitu. Saat ini mungkin teman-teman merasa, duh, saya kok nggak bisa makan steak lagi, nggak bisa kayak dulu gitu ya, Pak ya. Bukan tentang makanannya, tapi tentang kamu makan bersama siapa dan bagaimana kamu mensyukuri makanannya masih ada. Betul. Ya, tanpa terasa kan, amin. Saya yakin kalian semua di sini diberkati ya. 2 tahun pandemi is not easy. Bahkan akhirnya almarhum ibu saya pun meninggal di tahun kemarin saat pandemi, dan saya sendiri juga kena corona.
Tapi sampai hari ini kalau kita masih hidup dan bisa ada di ruangan ini, berarti Tuhan masih punya satu pesan bahwa dalam apapun pergumulan yang kita lewati, Pak Calvin, teman-teman semua, Tuhan tahu kok kapan bikin kita bahagia. Amin. Ya. Speechless ya, dengerin ceritanya awalnya aja sudah rasanya merinding gitu. Karena ini kisah yang diceritakan adalah kisah pengalaman pribadi. Iya. Dan itu Abdi Waluyo tuh di sini ya. Pak Calvin. Jadi saya tadi kayaknya masih, aduh, kenapa saya harus ke tempat ini gitu ya kan? Tapi enggak, saya itu di sana dulu papa ya. Bukan mama. Oh, mama. Kan papa meninggal, Mama mama di situ iya. ya? Jadi Iya. dia diikat gitu, kemudian saya bayangin Kenapa gitu. diikat bro? Karena dia udah lost mind 90%. Oh, I see. Jadi saat saya datang sama nenek berkunjung, nenek saya bawa nasi rendang kan, dia nggak ngenalin dan dia hanya maju, dia terkam gitu, dia ambil bungkusannya, dia makan di pojok, dan saya rasa kayak oke, aku nggak punya ayah, tapi jangan ditambah lagi kayak nggak punya ibu kan. Iya. Tapi bersyukur pada Tuhan, ya akhirnya dokter bisa mengizinkan dibawa ke Lampung. Dan nah, ini mungkin pesan message yang kedua. Dalam kehidupan ini, mungkin kadang-kadang kita kaget, loh teman kita ini kok berubah gitu ya. Dia jatuh susah, terus dia memunculkan diri atau apa. Pak Calvin, teman-teman semua, di pandemi ini kadang-kadang kita merasa diri kita yang paling susah. Betul. Tapi sebenarnya di luar sana ada teman-teman kita yang lebih susah. Betul. Dan kita nggak bakal tahu kesusahan mereka sampai tiba-tiba terjadi sesuatu yang buruk atas mereka. Iya. Dan kita menyesal, kok si ini udah nggak ada, si ini udah bangkrut atau susah, atau dia bahkan meninggal atau apa sakit. Kadang-kadang Pak Calvin, teman-teman semua, orang yang lagi mengalami kesusahan, belum tentu dia mau datang dalam hidupmu untuk pinjam uang. Belum tentu juga dia mau nyusahin kamu. Orang yang lagi susah, kita harus punya empati. Betul. Pelajaran yang saya lewati dari semuanya itu adalah ternyata orang itu terkadang hanya butuh telinga kita untuk mendengarkan. Betul. Yes. Butuh tangan kita untuk memeluk dia. Bukan dia mau pinjam uang, bukan. Dan jangan menghina dia dengan semua labeling, judging yang belum apa-apa. Kita lihat dia, kok kondisinya hari ini, dulu dia bisa mewah, sekarang dia pakai pakaian lusuh, kita nggak mau berteman lagi. Bukan seperti itu. Dia butuh telinga kita untuk mendengar dia. Belum tentu dia butuh nasihat kita juga. Belum tentu. Belum tentu apapun yang kita ngomong, lu sih salah, dulu kenapa kamu tidak ikut financial freedom? Kenapa lu nggak investasi leher ke atas? Orang lagi susah nggak butuh motivasi. Orang lagi susah itu butuh empati. Yes. Gitu. Aku respect dengan semua motivator. Terus terang, menurut saya motivator, saya berteman baik ya. Kita perlu motivasi dalam hidup. Tapi melewati pandemi ini, nggak cukup kalau cuma motivasi. Motivasi tiap hari kita lihat, so what? Nothing changed in my life. Kita butuh punya satu empati untuk mengerti air mata di balik hujan. Ada teman-teman kita yang lagi susah keadaannya. Kita butuh kuping kita untuk mendengarkan sejenak, buka tangan kita untuk memeluk, dan belum tentu dia butuh nasihat kita. Dia cuma perlu ucapan kita, tenanglah Pak Calvin, tenanglah teman-teman semua. Segalanya akan kembali baik-baik saja. Kalau kamu masih hidup sampai hari ini, kalau masih ada makan yang bisa kita makan, masih bisa tidur yang bisa kita nikmati, berarti Tuhan masih punya cerita yang terindah. Kalau menghadapi teman-teman yang pengen bunuh diri, ataupun kita kadang-kadang ingin, udahlah saya nyerah deh hidup ini, saya udah gak mau nerusin lagi. Mungkin satu message yang ketiga dari saya adalah, jangan akhiri kisah hidupmu yang begitu indah dengan koma, ya kan? Apalagi titik. Katakan, kalau kita sampai ingin mengakhiri hidup ini, saya bisa ambil satu line yang bagus adalah, jangan membuat titik di dalam hidupmu jikalau Tuhan masih merangkai koma.
dalam banget ya. Jadi nggak heran kayak kalau dulu nggak dulu sih. Kalau Bro Tommy lagi sharing itu sampai jam 12 sih. Kita nonton ya IG live-nya dan benar saya nggak nancep. Perkataannya tuh nancep, dan ini yang membuat saya kepingin teman-teman semua, bukan saya aja yang bisa mendapat inspirasi dari seorang Bro Tommy. Nah, tadi Bro bilang Mama pernah mengalami gangguan mental ya. Itu bisa diceritakan nggak Bro? Sampai segitu beratnya keadaan Mama bisa seperti itu, kenapa ya kira-kira? Boleh ya, apa ya, yang saya tadi bilang Pak Calvin tentang kita hanya tekanan terlalu banyak, tekanan kehidupan. Jadi gini, perebutan warisan itu membutakan orang kan. Jadi paman-paman itu maunya kalau papa udah nggak ada, saya bisa disingkirkan, mama bisa disingkirkan. Padahal itu harta dari papa kan? Harta dari ini, kakek saya. Kakek saya punya. Itu. Jadi perebutan warisan keluarga lah. Ya biasalah, lumrah. Saya rasa di sini teman-teman juga tahu lah ya. Betul. Tapi kan sebenarnya tekanan-tekanan itu adalah misalnya kayak gini, kamu ini janda, gak tau malu, ya kan? Kemudian kamu ini pulang malam, padahal mama saya kerja keras banding tulang. Dan ada satu momen di mana mama saya lihat sendiri, dia harus pikul karung beras dan kakinya itu ditaburin, beras itu ditaburin di kakinya, kemudian dia suruh berlutut. Nah saya cuma bisa di sampingnya, saya menangis. Kalau saya minta diturunkan, paman saya pukul. Nah, jadi bagaimana saya nggak punya pilihan Pak Calvin. Dalam hidup anak kecil itu, saya ingin benar-benar sampaikan kepada teman-teman semua bahwa gini, sesusah apapun hidupmu, jangan kamu akhiri. Kan ada tuh DM yang masuk, Pak saya mau bunuh diri aja, Pak saya udah nyerah. Saya cuma pengen bilang gini loh, anak-anak itu butuh kita. Dia nggak butuh harta kita, dia benar-benar butuh kasih sayang kita. Di momen itu saya cuma butuh mama saya cuma butuh papa saya nggak ngerti itu apa itu harta. Kalau kita hari ini masih hidup, anak-anak kita itu masih punya harapan. Kita ini masih jadi satu sandaran buat orang yang punya cinta terhadap kita. Please jangan egois lagi gitu loh. Wah, saldo bank turun, pegawai berhenti semua, perusahaan tidak jalan baik, udahlah utang di mana-mana, udah gue mau akhirin hidup. Pak Calvin, teman-teman semua, utang itu kan cuma satu bagian proses, gitu loh. Tapi hidup kita ini kan Tuhan yang kasih, dan kita ini berarti loh buat orang-orang yang cinta sama kita, yang bergantung pada kita, yang bersandar. Makanya ketika sekarang ada orang-orang yang DM saya malam-malam gitu, Pak Tommy, saya mau bunuh diri aja deh. Saya bilang gini, oh ya oke, silakan. Saya bilang gitu, karena orang kalau mau bunuh diri kita bilang jangan, dia bilang saya potong, dia tambah parah. Ya saya pelajari juga ternyata dari NLP Pak Calvin. Kalau misalnya kita ngomong jangan, orang itu tambah melakukan. Jadi, tapi teman-teman jangan ya, please ya. Ketemu sama orang, nanti orang bilang mau bunuh diri, oh silakan gitu ya. Orang bilang kamu kemana empatinya, bukan. Jadi saya amin Pak Kevin dari YouTube, dari apapun itu yang dibagikan banyak yang terinspirasi, apalagi saya malam sering kasih sharing. Jadi mereka bilang, Pak Tommy, saya bingung, besok saya udah nggak mesti ketemu rentenir, saya mesti ketemu pihak penagih, ketemu pinjol, saya mau akhiri hidup malam ini. Saya bilang gini, boleh silakan. Tapi numpang tanya, kamu punya ibu nggak? Punya ayah nggak? Punya anak nggak? Punya istri nggak? Punya suami nggak? Coba sebelum kamu mengakhiri hidup, ya saya minta satu aja boleh. Oh, boleh Kak Tommy. Begini, kan kamu pamit sama saya. Ya artinya saya yang tahu ya. Nah, tapi saya juga nggak kenal kamu, apalagi gambar logonya itu bayangan, Mas. Jadi kadang-kadang itu nggak ada namanya, nggak ada gambar, nggak ada fotonya, cuma tahu tak masuk gitu ya. Misterius ya. Ya saya mau. Boleh kamu tatap anakmu yang lagi tidur, ya kamu usap, bilang, nak, papa pamit, ya. Kemudian sama istrimu yang kamu sayang, kamu juga pegang tangannya, bilang, sayang, saya pamit.
Yuk, iya dong, kita datang ke dunia baik-baik, kita pergi Iya, baik-baik iya, dong ya. iya. Nah, jadi saya ajarin dia untuk tata krama aja nih, Iya, gitu loh ya. iya. Iya. Terus kemudian saya bilang, kalau kamu punya ayah sama ibu, ya udah tunggu senja ya. Nanti besok pagi, kalau bisa, kamu pulang ke desa dulu. Pamit sama papa, Pamit mama. dulu. Dan bener Pak Calvin ada yang jalanin itu. Sampai di desa dia mau pamit, dia lihat mamanya ternyata di desa lagi dipasung. Mamanya gangguan, dan dia nggak tahu selama ini dia merantau di kota, dia nggak tahu, dia nggak peduli iya, dengan orang tuanya, dan dia pikir dia yang paling susah karena kasus pinjol kan Pak Calvin. Lalu dia ke pulang desa, dia baru tahu ternyata Maminya setelah almarhum ayahnya meninggal, ibunya itu bukan lama nggak berkabar, ibunya Ternyata dipasung di desa. Dia peluk ibunya, dan di situ akhirnya dia DM saya, dia bilang, "Pak Tommy, ini DM saya yang terakhir. Saya memutuskan untuk hidup baik di desa. Saya mau jadi arti buat mama saya. Mama saya sudah gila, biarkanlah saya di akhir hidup saya merawat mama saya sebagai bakti saya sebagai anak yang selama ini saya pikir merantau ke Jakarta saya bisa dapat uang, saya bisa bahagian orang tua, saya gagal. Tapi saya tidak gagal kalau saya masih bisa pulang di akhir hidup ibu saya masih bisa rawat, kami masih bisa makan ketela, dia bilang ada ketela di kebun, masih bisa minum, nah sudah. Nah, dan somehow hidup baik-baik sih Pak Calvin. Jadi satu message saya buat teman-teman semua adalah kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami satu proses Pak Calvin. Betul. Supaya apa? Bukan dia jahat sama kita, bukan. Tapi dia tahu kita punya kekuatan untuk melewati proses itu. Dan proses itulah yang akan menjadi kekuatan kita saat teman-teman kita menghadapi proses yang berat, mereka nggak mampu lewati, mereka datang ke kita dan kita bisa kasih tahu solusinya, karena kita kuat. Kan ada dikatakan, Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi kekuatannya. Kalau sekarang Tommy hilang katakan puluhan M seperti di dalam YouTube saya, dulu saya kaget. Apalagi kalau nanti teman-teman datang ke Maupurina, Anda akan kaget. Jadi toko saya berhadapan dengan toko mantan. Nggak enak loh, kita yang pacaran, mantan nikahnya sama yang lain gitu ya. Sebentar, ini mantan ini bisa dijelaskan. Iya. Mantan itu siapa? Karena nggak banyak orang-orang yang belum banyak juga. Iya. Di sini ada anak saya dan dia membawa gengnya, teman-teman yang besar ini. Mereka kepingin tahu mantan itu siapa. Ternyata bukan dalam percintaan aja ya bro, ada mantan. Oh iya. dalam Jadi, bisnis juga ada. Dalam bisnis ada. Jadi mantan partner, mantan brand. Ya tidak elok lah saya ngomong. Apalagi kemarin ini mantan ngajak balikan, kan dia repot ya kan ya, gitu ya. CLBK terjadi ini ya, mau diajakin CLBK gitu ya bro. Tapi intinya adalah mantan partner ini kan tokonya berhadapan dengan saya, dan toko itu adalah toko yang dulu saya bangun kan. Tidak mudah Pak Calvin, setelah saya hilang puluhan M semuanya, ibaratnya kita yang pacaran disikat orang apa lain, nikahnya sama tetangga kan lucu gitu kan. Tetapi saya mikir gini, pada saat saya kehilangan puluhan M itu saya mikir gini, oke, saya pengen pensiun di usaha 38. Saya udah siapin villa semua. Pada saat itu kan saya mau tunjuk apa aja saya bisa. Tapi Tuhan ternyata tidak mengizinkan saya untuk di 38 itu pensiun. Saya pikir saya pengusaha, saya sukses, saya mau apa saja, dan saya udah pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau tinggal di tempat yang paling tinggi di Jakarta. Dan saya berhasil Pak Calvin. Saya punya penthouse seperti itu, yang ada malah saya pengen terjun dari penthouse itu nyusul ayah saya, karena saya merasa hampa. Setelah kita kaya, tapi kalau kekayaan itu tidak bisa membuat kita bahagia, apa? Kan tidak berarti. Jadi rupanya Tuhan mengizinkan gitu loh. Saya diproses, saya nggak jadi pensiun. Rupanya saya nggak boleh pensiun, ya. Saya harus bisa melewati ini semua. Waktu saya kehilangan puluhan M, teman-teman di sini mungkin ada ya temennya di luar yang mungkin pinjolnya 5 juta, 12 juta, udah syok mau bunuh diri ya. Saya cuma mau bilang nih, saya itu utangnya puluhan M loh, mendadak, dan saya di black campaign. Jadi tiba-tiba partner semua nagih. Pak Calvin, kalau kita dagang, kita sehat, kita bank yang sehat pun, kalau semua nasabah mendadak keras di hari yang sama, kita kaget gitu loh, kita nggak siap kan. Tapi saya satu persatu, saya beresin, spot car jual, Mercy jual, apapun yang bisa saya jual, saya jaga nama baik. Dari situ saya dapat pelajaran satu, dan saya bisa bagikan buat teman-teman semua. Message yang keempat adalah,
Kalau saya ditinggalkan, kalau saya kehilangan puluhan M, artinya Tuhan memproyeksi saya, melihat saya bahwa saya ini mampu loh, kena pengkhianatan, kena black campaign, mampu membayar hutang yang sebenarnya bukan saya, puluhan M. Betul. Artinya apa? Saya diproyeksikan untuk dapat triliunan. Itu yang harusnya kita pahami. Jadi jangan berfokus pada masalahnya. Betul. Bayangin, kamu jatuh, Pak Calvin, kamu luka, kamu masih bisa balut, sakit sih memang, tapi ingat untuk sembuh. Karena apa? Berarti saya masih bisa naik sepeda, saya masih bisa naik mobil, kaki ini masih jalan kan? Betul. Kalau ibaratnya kita kehilangan segini, kita masih hidup. Kita kehilangan segini, kita masih hidup. Kita kehilangan orang yang kita cintai, kita masih hidup. Kita dikhianati pacar, Masih hidup. kan banyak juga ya Pak Calvin. Iya, Kalau iya. belum apa-apa ditinggalin pacar udah. Bunuh diri. Pak Tommy, saya mau mau potong urat nadi. Waduh. Saya bilang, aduh, Gimana? anak muda gitu ya. Iya. Saya puluhan M, saya beresin, kamu hilang satu pacar. Dan berhasil lagi dibereskan. Jujur aja Pak Calvin, kalau ibaratnya kita kehilangan satu pacar, itu kesempatan kita untuk punya pacar yang lebih banyak kan? Setuju. Iya kan? Setuju. Tapi kenapa fokusnya hanya pada Pacar persoalannya? tersebut. Nah, dari situlah saya ambil kesimpulan satu hal yang saya bisa bagikan buat teman-teman semua pagi ini adalah dalam hidup ini kita nggak bisa menghandle jikalau ada sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan rencana kita. Kita nggak bisa kita ini mau bahagian orang tua. Ya inilah caranya kita. Sepi atau ramai itu proses. Kita bisa belajar. Tapi tentang rezeki, Tuhan tidak pernah mengantar rezeki ke alamat yang salah. Betul. Dalam banget, aku udah nggak bisa. Saya dengerin aja pokoknya. Dan setiap perkataan mengandung message yang, aduh. Kuat. Karena saya mengalami Pak Calvin. Bener. Kalau saya nggak ngalamin, saya nggak bisa Bro, mengatakan. ada orang banyak mengalami, tapi Oke. mereka enggan membagikan. Dan di sini kita semua adalah orang-orang yang haus akan inspirasi dari seseorang dengan cerita dari itu. Oke. Aku speechless bro, aku nggak bisa Iya. nanya apa-apa deh. Pokoknya bro cerita deh yang bener-bener banget, terutama dengan partner kongsi itu saya pernah ngerasain juga. Oke. Ya dikhianati dan segala macam. Iya. Tapi silakan lanjutin lagi bro. I think you just need to trust the process. Ya. Kita nggak bisa loh memaksa orang untuk selamanya setia sama kita. Namanya dia manusia. Dia punya kehendak, dia punya pikiran. Karyawan pun perlu dimerdekakan. Kalimat saya ini mungkin sangat dalam ya. Iya. Kita nggak bisa masuk dia. Dijelaskan secara Bisa dijelaskan gini. Karyawan Kalau kita perlu mau, dimerdekakan. ya karyawan perlu dimerdekakan. Ada yang gini. Ketika kita membangun satu perusahaan atau sebuah katakanlah entah itu restoran, entah itu toko atau apapun, kita itu saat kita memberikan lapangan pekerjaan buat orang, tujuan kita adalah berbagi rezeki, bukan membudaki. Betul. Kalau budak itu seumur hidup. Betul. Tapi kalau kita memang niat awalnya berbagi rezeki, saya minta dibantu kamu dan saya bersedia mengganti waktumu dengan apa yang saya bisa bayarkan ke kamu, artinya kita juga sadar akan ada waktunya dia juga akan Meninggalkan kita. iya. Karena kita sedang menukar waktu kita kan Iya. dengan bayaran ini. Nah, memerdekakan pegawai kita adalah satu, dia mengerti bahwa visi misi kita ini adalah bersama-sama dia, kita sama-sama bahagia, sejalan. Kalau dia tidak sejalan sama kita, itu sudah keputusan dia. Walaupun dia pintar. Message yang kelima ya Pak Calvin, Iya. ini pengalaman saya. Saya udah pernah besarin satu sampai pintar jadi kepala ular malah. Iya. Nah, ada juga yang saya udah bikin sampai pintar, sekarang dia sudah pensiun duluan daripada saya, dia sudah punya peternakan. Jadi lebih jago dia gitu ya. Ilmunya saya dia praktekin. Tapi gitu. kalau ada pepatah juga kan bro. Ya. Kalau kita menjadi leader yang baik, yang hebat, itu adalah ketika anak buah kita lebih hebat dari kita. Ya, oke. Ya. Thank you. Jadi dia udah pensiun, dia punya sawah, dia udah bisa itu. Message yang kelima adalah ini kalau bicara tentang tadi ya, partner bisnis,
mantan, apapun gitu ya. Nggak perlulah cepet-cepet lihat orang di media sosial itu apa yang glamor di dia, apa yang mewah di dia, apa yang keren di dia, mobil mewah, rumah mewahnya, rumah besarnya, apa yang dipamerkan. Message-nya adalah nggak perlu kamu tuh cari yang baik, tapi carilah yang memperjuangkan. Karena mencari yang baik itu bisa lelah. Tapi yang memperjuangkan, dia akan berusaha menjadi yang terbaik. Definisinya adalah punya karyawan yang super luar biasa pintar. It's okay, itu blessing. Tapi kita juga harus bisa mengerti, dengan begitu dia super pintarnya, dia suatu saat juga akan memerdekakan diri. Artinya kita memerdekakan diri kita sendiri dulu dari awal. Tapi carilah karyawan yang baik, yang punya attitude, walaupun dia blow on dikit, kadang-kadang bikin kita kesel, udah diomongin masih nggak ngerti-ngerti juga. Tapi dia baik attitude-nya, dia sopan. Setuju banget itu. Ya, dan satu hal, yang baik itu dia tahu caranya menghargai, memperjuangkan. Mungkin di saat saya udah ngalamin, di saat saya tokonya tiba-tiba saya harus menghadapi puluhan M, saya ditinggalkan loh. Saya punya ratusan karyawan, tiba-tiba hilang gitu ya. Saya kaget gitu loh. Saya pikir yang mukanya serem ini pasti udah ninggalin saya. Terus yang ini. Ternyata anehnya adalah yang baik ini justru mereka bilang, enggak, justru mereka inilah yang punya hati nurani baik, yang tadinya pandai manis gitu ya. Oh maaf Koko, saya udah harus gini ya. Tapi yang ini yang baik, mereka bilang, kita di awal bersama Koko perjuangkan tempat ini. Apapun yang jalan nanti, kita tetap bersama. Nah itu yang memperjuangkan. Lu kalau punya karyawan kayak gitu gimana? Lo ada, datang aja ke tempat saya. Di Duri kan? Iya ada, anaknya udah sampai 3. Waduh. Kayak punya karyawan begitu, Iya. blessing banget tuh. Iya. Jadi artinya kita sadar, oh iya ya, mencari yang terbaik hanya membuang waktu sia-sia. Tapi carilah yang memperjuangkan kita. Oke. Karena yang memperjuangkan kita akan berusaha lebih baik lagi, Yes. sehingga kita berjalan bersama-sama. Oke. Kita cut dulu sebentar. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Karena saya mau WC. Oke. Iya. Boleh. Daripada saya di panggung jadi oh ya, saya jadi Pak gitu. Apa aja, tapi tahu untuk apa? Supaya saya nggak usah bayar 150.000 kalau ikut acara. Ya kan? Satu-satunya jalan kita kalau udah nggak punya apa-apa, Jadi relawan. jual diri. Iya. Jadi Kita harus pintar menjual jasa diri kita sendiri. Jadi jangan punya mental miskin. Betul. Uang kita boleh kurang, saldo tabungan bisa berkurang, tapi saldo kebaikan harus bertambah. Kita nggak bisa membatasi loh, tiap hari saldo tabungan kita itu bisa berkurang, apalagi pas pandemi. Betul. Tapi saya selalu mengingatkan teman-teman, saldo tabungan bisa berkurang, saldo kebaikan bisa bertambah. Harus bertambah. Setiap hari, mungkin kita nggak bisa bantu orang, Pak, saya kasih kamu 50.000, 100.000, saya bagi-bagi, saya habis. Betul. Tapi, Pak, ada kesulitan apa? Saya bisa punya pikiran bantu, saya kasih solusinya. Makanya saya live. Tengah malam itu di belakang ada Cik Ida ya, hai Sis Ida. Tengah malam saya dulu nggak pernah ketemu dia. Tapi sekarang hampir di mana-mana saya datang, dia selalu menemani saya gitu ya. Teman yang luar biasa. Nanti tepuk tangan dong buat Ida ya. Iya, Ida. Jadi saya cuma jumpa, saya malam-malam gini Pak Calvin ya. Karena saya udah pernah mengalami ya Intan ya. Jadi orang yang nggak punya tempat bicara, akhirnya saya memilih, jangan-jangan di luar sana banyak pengusaha yang seperti saya, nggak punya telinga untuk mendengarkan, nggak punya tangan untuk memeluk mereka, nggak punya sebuah mulut yang mengatakan, tenanglah, kamu utang 12 juta, kamu utang 20 juta, kamu utang ratusan juta, tenang, gua yang utangnya puluhan M lewat, bisa beres. Persoalan yang kamu saat ini sedang buntu pikiran, kamu diputus, tinggal pacar,
Kalau Tommy mungkin punya solusinya. Gue menghadapi badai yang lebih besar. Karena kita pernah menghadapi badai yang lebih besar, kita jadi tahu way out-nya. Bagi saya mungkin lihat orang yang utangnya 12 juta mau akhiri bunuh diri kecil, Pak. Iya. Ya ilah lu. Baru 12 juta. Ya, lah gue yang punya puluhan M kan gue bisa beresin. Iya. Gue tahu caranya. Salah satunya sebelum ditagih sama rentenir, datang dulu ke tempat rentenirnya. Dia yang kalah mental. Yes. Utang ditagih bank.